Bos, aksi satset-satset para pemain bulu tangkis ini emang gak ada obatnya ya. Di setiap gelaran pertandingan badminton, bukan cuma sekedar skor yang menjadi perhatian penonton, tapi juga aksi unik, lucu, dan penuh emosional di momen-momen menegangkan selama pertandingan. Beragam aksi dilakukan para pemain bulu tangkis untuk menjatuhkan lawan demi mengejar kemenangan. Tapi tahu nggak sih bos, di balik semua ketegangan dan keseruan olahraga badminton itu, ada benda kecil dan ringan, tapi bisa memberi pengaruh yang besar dalam sebuah pertandingan bulu tangkis. Inilah awal mula seorang Dutri Gigi Belatma melihat sisi lain dari shuttlecock, yang bisa mendatangkan cuan sampai 300 juta bos. Halo bos, selama saya bermain badminton, saya menemukan cuan di sini. Penasaran? Saksikan terus cuan bos. Bos, buat para penggemar olahraga tepok bulu, pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Dunia bulu tangkis sudah diakrabi Mas Gigi sejak usia 5 tahun. Didampingi sang ayah, Mas Gigi mengenal dan menggeluti olahraga ini sampai ke titik puncak prestasinya, bos. Bahkan, kepiawaiannya bermain tepok bulu mengantarnya sampai ke India untuk menjadi pelatih badminton di sana. Siapa sih yang nggak mau, bos? Bisa mendapat cuan dari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Tapi ternyata, Mas Gigi justru nggak mau terlena terlalu lama di zona nyaman ini, bos. Wah, kok bisa? Jadi saya melatih di India tuh saya suka mikir gitu. Saya ngeliat shuttlecocknya, ini kan cocknya ini rusak gitu. Nggak mungkin didaur ulang. Akhirnya saya terpikirkan untuk mungkin ini prospek bagus nih kalau saya buat shuttlecock. Bisa jadi cuan yang berlebih gitu ya. Nah, akhirnya saya fokuslah dari situ mencoba memulai untuk membuat shuttlecock. Bukan tanpa alasan ya bos, Mas Gigi pada akhirnya lebih memilih mengembangkan bisnis shuttlecocknya. Badminton adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer dan digemari masyarakat Indonesia. Hal ini berpengaruh ke angka penjualan kok badminton, termasuk penjualan produknya Mas Gigi. Boleh dong mas, bisikin omsetnya. Sangat ngaruh ya mas, contoh seperti yang baru kemarin ya, kita ada Thomas dan Uber itu juara. Nah itu ada pelonjakan peningkatan penjualan. Kalau omsetnya sekitar rate-nya bisa 200-300an aja sih, nah, itu aja. Wadidaw, 300 juta masuk kantong nih bos. Cuannya nggak ringan seperti shuttlecocknya ya bos. Tapi memulai sesuatu yang baru juga nggak gampang ya bos. Usaha pembuatan shuttlecock Mas Gigi tak serta-merta langsung berjalan sempurna. Di balik shuttlecock yang rapi ini, ada sejumlah tahapan kerja yang rumit bos. Ada sekitar 11 tahap, mulai dari pengukusan dan sortir bulu, merangkai dan menjahit, sampai berbentuk shuttlecock. Butuh keterampilan, kecekatan, dan ketelitian. Setiap karyawannya dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan cara membuat shuttlecock yang benar, termasuk memastikan kualitasnya. Tapi untuk bisa mahir, cekatan, dan memenuhi target produksi, perlu waktu sampai 1 tahun loh bos. Skala bisa kalau kita hitungan per dus satu bulu itu bisa nyampe 1 minggu itu 30 dus gitu ya skalanya. Terus untuk karyawan itu sekitar 1 dus itu membutuhkan karyawan minimal 30. Jadi kalau saat ini saya karyawan ada 3 tim. Jadi satu tim itu sekitar ada 30 orang, jadi saya punya 3 tim. Jadi sekitar 90 orang kalau yang saat ini saya jalani. Ini dia tahap paling penting dalam sebuah produk, yaitu quality control. Setiap shuttlecock harus lulus tes bos. Shuttlecock yang berkualitas bagus bisa dilihat dari putaran dan goyangannya pada saat dipantulkan. Jika tidak, maka harus melalui tahap balancing. Oke bos, jadi sebelum ke tahap namanya itu balancing, tadi kan kita sudah melakukan pengetesan shuttlecock menggunakan mesin. Nah sekarang kita langsung menggunakan mesin blower karena kan saat pengetesan shuttlecock itu masih ada yang goyang atau masih ada yang belum muter shuttlecocknya. Nah, contohnya seperti ini kan masih goyang sekali. Nah di sini nanti kita akan benerin langsung nih bos. Nah contohnya ini bolanya masih terlalu kurang muter gitu ya, kurang muter atau terlalu ini. Jadi di sini kita benahi
supaya anginnya itu sesuai. Jadi anginnya bisa masuk, nggak terlalu muter dan nggak terlalu goyang. Nah ini kan masih goyang ya bos. Nah sekarang kita cari menggunakan jarum nih buat pemberatnya. Jarum pemberat akan kita tancapkan di kepala koknya, atau kita suka sebut itu gabus namanya ini. Nah tancap di sini seperti ini dia. Lalu kita masukin di sini lagi. Kita cari sampai benar-benar pemberatnya itu namanya pas gitu ya, sesuai dimana kekurangan beratnya. Setelah ditemukan titik yang menyebabkan ketidakseimbangan shuttlecock, maka akan diberi silent, yaitu semacam cairan seperti lem yang ditempelkan pada bulu shuttlecock. Kini, shuttlecocknya sudah dikenal di seluruh Indonesia. Satu slopnya dibanderol dengan harga Rp90.000. Setiap bulannya, Mas Gigih bisa menyuplai puluhan karton ke Jakarta, Bandung, Depok, bahkan sampai keluar Pulau Jawa, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Wah, no play-play nih bos pemasarannya. Di toko olahraga yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat ini, Mas Gigih mulai mengembangkan usaha lainnya dengan menjual beberapa produk alat olahraga dan aksesorisnya. Melihat masih banyaknya peluang pasar di ranah olahraga ini, bos. Hampir semua pengusaha pernah mengalami kendala, sama seperti halnya Mas Gigih, bos. Di awal-awal usahanya, Mas Gigih pernah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah, bos. Bahkan doi sampai kehabisan modal dan menghentikan operasional usahanya. Yang tetap saya bawa itu kesabaran sih Mbak. Contoh saat saya bermain badminton, saya perlu sabar Mbak. Karena kan saya dari umur 5 tahun sampai umur 22 tahun itu main badminton. Itu waktu yang nggak cepet gitu ya. Itu lama banget dan dari situ butuh proses yang panjang. Tuh kan bos, nyatanya hidup itu bukan sekedar hidup, tapi juga harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif. Meski untuk itu, terkadang kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, buat para calon pengusaha, nggak harus repot mikir ide yang muluk-muluk untuk memilih suatu bisnis atau usaha ya. Kita bisa belajar dari pengalaman Mas Gigih nih. Oke bos, jadi udah lihat bisnis yang saya jalanin. Buat bos-bos semua yang mau memulai bisnis, nggak perlu repot-repot untuk melihat yang jauh-jauh, cukuplah lihat di sekitar kita. Yang penting cuan bos.